Ya, saya khusnudon saja mungkin karena dia tidak tahu cara posting ya. Ini sangat berbeda dengan 5 atau 7 tahun yang lalu. Ketika kita browsing tahlil, yang keluar adalah bid'ah tahlil. Oke. Iya, Betul, hal-hal yang betul, sifatnya betul, negatif, Ustadz ya. amalia-amalia kita, manakib itu wah, identiknya dengan Masih hal negatif. Iya, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia dimanapun berada. Selamat datang di Spasi Bincang Santai El Bayu AM yang merupakan transformasi digital dari Radio El Bayu AM yang berada di Gresik. Tentunya kami akan menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Eits, jangan khawatir, jangan risau bahwasanya Radio El Bayu AM tetap beroperasi seperti biasanya, tetap setia menghibur pemirsa dengan program-program yang menarik tentunya. Saya, Siti Lailatul Fitriani, akan menemani pemirsa berbincang santai nih di Spasi bersama narasumber yang luar biasa, yakni Ustadz Zulfikar Nasrullah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Ustadz di Spasi Bincang Santai El Bayu AM. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Nah, pemirsa, bahwasanya Ustadz Zulfikar ini yang, mohon maaf Ustadz, kira-kira bisa saya panggil dengan siapa nih? Kalau anak-anak manggilnya Zul. Ustadz Zul ya? Ya. Masya Allah sekali. Beliau ini memang sudah sering berkecimpung di dalam dunia digital begitu teman-teman. Bahwasanya beliau pada tahun 2009 hingga tahun 2017 beliau itu 2016. Ustadz. Ya. Oke. Menjadi kameramen dan editor dari Al-Wafa begitu Ustadz ya. Kemudian pada tahun 2016 hingga tahun 2017 sebagai penanggung jawab dari website Alfitro begitu. Dan bahkan dari tahun 2021 kemarin hingga Ya. saat ini tetap menjadi penanggung jawab dari website dan media dari Alfitro. Masya Allah. Gitu Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz? Kira-kira kan sekarang ini era digital sedang panas-panasnya menjadi topik yang sangat hangat nih Ustadz. Kira-kira pandangan panjenengan terkait transformasi era digital kemudian merambah ke sosial media yang tentunya sekarang kan sudah menjadi kebutuhan Ustadz ya. Yeah. Bukan lagi dulu itu mungkin masih tuntutan, kalau sekarang mungkin sudah Yeah, kebutuhan. kebutuhan. Begitu Ustadz. Begini, di Alfitro sendiri itu kan sudah ada media yang lumayan tua usianya, yaitu Al-Wafa. Al-Wafa itu sepengetahuan saya dibuat di awal tahun 2000-an. Latar belakangnya itu adalah Romo Yai Hadratus Syekh itu punya pengajian ahad awal, ahad kedua, dan beberapa majelis lain. Nah, sebelum ada Al-Wafa, itu majelis-majelis itu inilah awalnya di pendokumentasian saja ya. Jadi lebih ke mendokumentasikan acara-acara yang mana beliau itu Formal. mengisi. Oh, Nah, jadi beliau mengisi majelis ahad awal, ahad kedua, atau di hall seperti berarti itu. untuk syiarnya Romo Iya, Yai sendiri benar, begitu benar. ya Ustadz. Nah, sebelumnya sudah ada bukan sudah ada ya, untuk mendokumentasikan itu mengambil media dari luar. Dari luar. Ya, cuman pada masa itu kan pendokumentasian itu masih menggunakan kaset pita. Yang masih Ya. diputar-putar gitu ya. Sementara Ustadz? kaset pita itu punya durasi. Jadi jadi antara terbatas, 60 gitu. sampai 90 menit. Nah, kalau ngambil dokumentasi dari luar, otomatis apa namanya ya? Vendornya atau yang bagian mendokumentasikan itu kan juga menghitung. Oh, nanti habis berapa kaset. Nah, itu kan ada pembiayaannya kan. Sehingga ada beberapa pengajian itu lebih tepatnya dulu itu ketika ada acara majelis atau apa yang mengikuti durasi kaset. Akhirnya ada beberapa bagian yang terpotong. Yang terpotong itu iya, sayang karena, sekali ya Ustadz. karena durasi kaset lah. Dari situ
ada Al-Wafa, kemudian Al-Wafa ini juga semuanya dari santri. Masya Allah. Dari santri pondok ya, santri awalnya tahun santri 2000 gitu ya, Ustaz, ini ya? saya dapat informasi dari almarhum Pak Mat Musa. Beliau adalah orang yang ditunjuk sama Romo Yai untuk ngelatih teman-teman santri berkecimpung di situ. Nah, terus berjalan, saya sendiri baru masuk di Al-Wafa tahun 2009. 2009. Ini langsung 2009. menjadi kameramen itu, Ustaz? Proses ya, nggak langsung. Jadi iya. saya masuk bulan Januari, baru megang kamera bulan Juli, kalau pertengahan mungkin, Ustaz. Januari itu kebetulan waktu itu masuk bulan Muharram, saya megang kameranya baru bulan Rejab. Kira-kira Dari Rejab itu 3 sekitar bulan setelahnya, Ustaz. Muharram, Safar, Rejab, berarti sekitar 3 bulan. bulan Nah, 3 setelahnya. bulan setelahnya itu baru pertama kali megang kamera. Jadi awal mulanya seperti itu. Lah, berkembang lanjut, Al-Wafa waktu itu dioperasikan, ada beberapa anak yang di Al-Wafa itu di tahun 2014 atas rembukan dari beberapa teman kita nyoba untuk merambah ke Facebook. Waktu dulu itu masih awal-awalnya Facebook berarti Iya, ya, Ustaz? tahun 2013-14 kalau nggak salah saya buat fanpage Facebook itu atas izin dari teman-teman yang lain. Waktu itu fungsinya bukan untuk syiar ya, bukan untuk kayak sekarang live itu. Jadi lebih dulu itu untuk ngasih informasi bahwasanya ada kaset pengajian baru. Oh, jadi hanya untuk Promosi. sebagai promosi Ya, ya, media Ustaz, promosi ya. Jadi karena Al-Wafa ini juga kan media resmi yang menjual kaset pengajiannya Romo Yai. Cuman ada beberapa kaset yang waktu itu memang ketika Romo Yai sudah kapundhut tapi belum direproduksi, belum diproduksi, gitu. sehingga diproduksinya baru setelah Yai kapundhut. Ada beberapa judul waktu itu. Itu juga atas disoankan dulu ke dalam dan proses lain sebagainya itu baru kemudian dikeluarkan. Jadi tahun 2014 itu mulai ada fanpage. Lah untuk masa Al-Wafa jadi online ini saya sudah posisinya di luar, jadi kurang tahu kelanjutannya seperti apa. Untuk media sendiri, media pondok itu sebenarnya sudah tua juga. Media pondok itu sudah ada seingat saya tahun 2012-13. 2012-13. Ya, antara itu ya sepertinya media pondok ini sudah ada. Cikal bakalnya lah paling enggak. Jadi Alfitro SBY Alfitro 99 sby.org. Namanya kalau nggak salah ya, .net atau .org, saya agak lupa itu ya. .org atau .net itu. Jadi tahun itu sudah mulai ada. Cuman kemudian tahun 2016 saya dipasrai untuk mengerjakannya, mengelolanya. Itu sampai tahun 2017. Kemudian ada pergantian pengelolaan. Saya baru dipegangi lagi tahun 2021. Jadi ada jeda mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun itu saya tidak di itu. Kemudian di 2021 itu saya ditambahi ngelola media sosial. Yang awalnya kita hanya IG, kemudian Instagram, kemudian dulu lagi-lagi 2016 itu saya sempat sudah membuat fanpage waktu 2016. Cuman tadi itu karena pengelolaannya mungkin karena nggak sempat atau bagaimana sehingga fanpage-nya itu hilang. Jadi tidak terorganisir begitu, Ustaz, kita membangun dari nol lagi. Kita bangun dari mungkin karena faktor itu juga ya. Karena faktor pengetahuan juga waktu itu saya membuat fanpage itu masih nyantol ke Facebook saya pribadi. Jadi mengorbankan data pribadinya. Karena belum tahu juga ini ya. Kita juga otodidak jadi nyari-nyari cobalah fanpage ya. Fanpage itu sifatnya lagi-lagi itu kita menginformasikan tentang berita di Alfitro, kemudian lebih ke melanjutkan informasi di website. Karena orang kan nggak tahu ya website itu. Nggak semuanya ngerti website ya. Gitu. Lebih jadi ketika kebanyakan jamaah itu kan taunya Facebook gitu ya. Jadi pasti, apalagi Bapak Ibu lah itu kan ya orang-orang kelahiran tahun 90 80 itu rata-rata masih Facebook. Betul, kan harinya. Lah, jadi kita buat postingan informasi di website, kemudian kita lanjutkan di Facebook. Lah, dari Facebook itu mereka akan mengklik lari ke website. Jadi ada link yang terhubung. Iya, ada link. Jadi ada narasi singkat lah di Facebook itu. Pada saat itu panjenengan Ustadz Zul nih, belajarnya dari mana? Kok bisa
punya ide untuk dari Facebook kemudian dilingkan ke website seperti itu kan waktu saat itu transformasi digital kan belum sekuat saat ini Iya. begitu Ustaz. Informasi-informasi kan juga masih sangat lemah waktu itu. Apa namanya, karena saya mungkin mengikuti media lain ya, jadi kayak Kompas, Detik lah itu kan, karena saya juga follow itu di Twitter atau di IG, maaf di Facebook, sehingga oh cara geraknya seperti ini ya. Soalnya kan logikanya ya enggak mungkin orang tiba-tiba lari ke website itu kan. Website, Orang ya. nyari Google, di Google itu kayaknya jarang. Jadi Iya, kadang-kadang jarang. niatnya cuma scroll media sosial, tiba-tiba loh kok ini menarik, diklik Pasti. lari ke website, akhirnya seperti itu. Jadi itu tahun itu seperti itu. Jadi untuk yang belajari siapa ya lihat-lihat itu saja. Insya Allah pengalamannya. Berarti kalau secara dari dahulu panjenengan tuh sudah menghadapi tantangan-tantangan dari transformasi digital nih Ustadz nih. Mulai dari awal website, kemudian jenengan kembangkan ke Facebook hingga ke sekarang ini Instagram begitu Ustadz. Oke. Nah, kan sekarang jenengan itu mengelola media sosial dari Alfitrah begitu. Lantas apa Ustadz peran dari media sosial itu sendiri untuk pesantren begitu khususnya? Begini Mbak, di pandemi kemarin tahun 2019 akhir itu ya, 2020 awal itu kan kita menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa ya. Santri-santri dipulangkan, kemudian apa namanya, informasi itu di Facebook, di media gak karu-karuan itu dari situ, media sosial itu sangat punya peran penting di tahun-tahun itu, punya peran sangat vital. Apalagi kayak memberitahukan kondisi santri, memberitahukan pemberitahuan tentang kapan santri balik dan lain sebagainya, itu hampir semuanya lewat media sosial. Mengingat santri kita di Alfitrah ini kan mulai dari Jawanya ini bukan Surabaya saja ya, bahkan ada ya sampai di Jawa Barat sana lah. Itu kalau luar negeri ya, Ustaz, lewat pos itu kan kayaknya tidak mungkin itu ya, lama itu nanti bisa bermakan berhari-hari lah. Ketika lewat media sosial, lewat status WhatsApp. Kalau satu WhatsApp kan sifatnya nggak awet ya. Hanya berapa jam, sudah hilang. 24 jam hilang. Nah, website, IG dan lain sebagainya itu sangat apa ya? Sangat membantu sekali pada waktu itu. Itu tahun 2020 2021. Nah, IG Pondok sendiri kalau saya lihat di sini itu dibuatnya tahun 2019. Nah, awal dibuatnya ya lagi-lagi Mbak, kendalanya kita ini kan ada dulu gitu ya, ada dulu baru kemudian dipelajari dan sebagainya. Kalau bahasanya di sini itu apa ya? Lakukan apa yang diperintahkan. Jadi lakukan apa yang diperintahkan, karena ya diperintah buat ini ya sudah buat. Kemudian kita pelajari ini gimana ya, ini biar bisa bagus bagaimana ya. Jadi dari sana kemudian kita belajar tentang insight-nya Instagram. Jadi kita biar tahu follower itu sekarang berapa, bulan kemarin berapa, pertumbuhannya berapa. Iya, begitu. Gitu, Enggak bisa instan ya. Apalagi tadi itu, karena kita nggak punya latar belakang ilmu komunikasi, kita nggak punya latar belakang pengelolaan, pernah kursus media sosial, sehingga kita ya dari media sosial itu juga belajar. Kalau peluang sendiri Ustadz dari media sosial pesantren itu kira-kira yang bisa dikembangkan lagi itu apa? Ini kita di luar di luar apa namanya, di luar yang sifatnya pembiayaan ya, yang sifatnya komersil ya. Jadi belakangan ini Mbak, kalau kita lihat ketika kita browsing tahlil ya, kata tahlil, kata apa namanya, maulidan dan lain sebagainya, itu yang top atas itu ya, kalau kita lihat di Google itu sekarang sudah tradisi tahlilan, sunnah tahlilan, sudah seperti itu. Ini sangat berbeda dengan 5 atau 7 tahun yang lalu. Ketika kita browsing tahlil, yang keluar adalah bid'ah tahlil. Iya, hal-hal yang sifatnya negatif. Amalia-amalia kita, manakib itu identiknya dengan hal negatif. Iya, identiknya dengan bid'ah dan sebagainya. Lah, jadi di bidang keilmuan ini ya, kita bidang keilmuan. Media sosial ini sangat membantu, terutama hal-hal yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dengan amalia-amalia. Terkait dengan amalia-amalia keseharian tuh, apalagi kan masyarakat awam ini kan butuh instan ya. Iya. Mereka enggak bisa harus kita ngajeni mulai dari dasar sampai akhir. Betul Ustaz, betul. Sehingga peran santri nanti di media sosial ini di sana. Jadi kita membuat hukum-hukum yang referensinya ada gitu ya,
tapi dengan bahasa yang mudah yang bisa dijangkau sama masyarakat awam. Nah, itu juga sepertinya yang ini penafsiran ya, penafsiran. Jadi kalau saya lihat Romo Yai ketika pengajian itu ya menyampaikan hal sederhana seperti itu, hal-hal yang sifatnya praktis, yang sebenarnya kalau kita gali itu referensinya berjubel-jubel itu ya, sangat banyak sekali. Baik Ustaz, nah kita kan berbicara sosial media pesantren gitu, terkait regulasinya sendiri itu seperti apa sih Ustaz kalau di Al-Fitrah mungkin? Kalau di Al-Fitrah tadi itu ya biasanya ada ide spontan ya dari individu, terus kemudian dirapatkan di internal pengurus, terus nanti tentunya harus ada proses sowan ke dalam kan, idealnya begitu, karena ya mau tidak mau segala bentuk yang ada di pondok ini dalam juga harus tahu kan begitu kan. Begitu terus kemudian nanti diresmikan lah. Ini yang mungkin agak ya di pondok ini, karena kita punya banyak sekali unit pendidikan gitu ya. Jadi selain Al-Fitrah Surabaya itu kita punya Al-Fitrah Semarang, ya, betul, kita punya Al-Fitrah Indramayu, itu semuanya ada IG-nya di pondok itu, ada IG-nya. Al-Fitrah Lamongan ada IG-nya gitu ya, ada IG-nya masing-masing. Terus kemudian ada di banyak pondok itu ada unit, ada PDF Ulia, ada PDF Wusto, Mahat Ali, MI gitu Stay lah, dan banyak RA, sekali gitu. Ya media-media yang lain lah. Tentunya idealnya itu media-media ini ya akan memposting sesuai dengan wilayahnya masing-masing gitu kan ya. Wilayahnya masing-masing. Jadi Mahat Ali ya seputar Mahat Ali, kemudian PDF Ulia PDF. Nah, tapi ada beberapa informasi yang sifatnya keseluruhan. Contoh misalnya kembalian santri. Waktu hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan global itu ya informasinya lewat media pondok. Iya, jadi ada saling support gitu ya, saling support itu. Itu mungkin untuk yang regulasinya ya. Jadi itu yang mungkin nanti harus kita godok ulang ya. Ini wacana saja nih ya. Jadi beberapa waktu lalu kita juga sempat kumpul media-media ini. Cuman kan sekali lagi begini. Dianggap penting media itu penting, dianggap nggak penting ya tidak seberapa penting juga kan, kita tergantung perspektifnya, tergantung perspektifnya. Kalau bagi saya sendiri ya media, dengan adanya media Al-Fitrah ya, Al-Fitrah Surabaya itu secara nggak langsung amaliyahnya Romo Yai itu diambil dari mana, kemudian mungkin pemikiran Romo Yai itu bisa tersampaikan ke orang-orang yang bisa jadi beliau nggak menangi Romo Yai gitu. Orang-orang itu nggak menangi Romo Yai tapi pengen tahu pemikiran-pemikirannya itu seperti apa. Kalau di audio itu Mbak ya, mungkin kan orang enak ya dengernya, tapi kan kalau saya kurang itu, begitu iya kalau ya. Saya ya, tapi nggak tahu ya. Gitu. Ini individu subjektivitas lah ya. Nah, orang lain bisa mungkin akan beda. Jadi kalau saya itu di situ poinnya keberadaan media ini dengan nanti sudah terstruktur regulasinya, cara membuatnya bagaimana, pengajuan seperti apa, itu sampai sekarang SOP-nya sudah ada, sudah pernah dibahas tapi masih belum belum ada kata final gitu. Mungkin itu. Jadi kalau terkait regulasi lalu adakah batasan-batasan tertentu gitu Ustaz untuk media sosial pesantren sendiri itu seperti apa, atau khususnya di Al-Fitrah gitu, barangkali bisa jadi pembelajaran atau ini teman-teman pondok pesantren lainnya gitu Ustaz. Kalau di Al-Fitrah sendiri ya untuk batasan materinya ya intinya harus sesuai dengan ajarannya Romo Yai, itu poin pokoknya di sana. Jadi tidak menyalahi apa yang sudah digariskan ya, ditentukan oleh Romo Yai, itu satu. Kemudian yang lainnya sih fleksibel saya kira ya. Saya kira fleksibel. Cuman tadi ini kembali ke tantangan lagi ya. Kita itu kan katakanlah begini. Kita itu masih belum ada kayak 5 tahun lagi seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa. Jadi planner ke depannya. Iya, itu gitu masih belum. Schedule plannernya gitu. Ya, jadi masih asal pokoknya melaku gitu ya kalau orang Jawa bilang itu, asal jalan gitu aja. Tapi sejauh ini ketika saya amati dan beberapa netizen pastinya mengamati, bahwasanya media sosial pondok pesantren Al-Fitrah ini cukup bagus Ustaz gitu, secara
legalitasnya tadi kan secara regulasinya kan sudah jenengan jelaskan. Mungkin kita berbicara terkait legalitasnya sendiri, Ustadz. Itu kira-kira bagaimana gitu? Kan orang-orang melihat, oh ada Instagramnya, kemudian ada YouTube-nya dan lain-lain seperti itu. Ini menarik juga. Jadi sebenarnya kalau sampean cari di internet itu pakai kata kunci Alfitro gitu ya, di IG itu banyak sekali Alfitro. Betul, Ustadz. Betul. Iya, itu mungkin itu arahnya pertanyaannya ya. Jadi banyak sekali Alfitro itu. Al-Khidmah juga begitu. Ketika kita Al-Khidmah itu lah, sehingga dari kami itu sudah mendokumentasikan usaha kami untuk masalah legalitas ini, sudah mendokumentasikan akun yang ada di sekitar Alfitro dalam artian unit dan lain sebagainya, itu sudah mendokumentasikan akunnya. Oh, Mahat Ali itu nama akunnya ini, RA nama akunnya ini. Termasuk ketika ada pergantian akun, misalnya tiba-tiba loh kok muncul RA lagi, itu langsung kita klarifikasi ke pengelolanya. Iya, khawatirnya ini ada kehack atau apa begitu. Jadi jagani seperti itu. Itu Pak. Jadi apa namanya? Untuk masalah legalitas langkah kita seperti itu. Kemudian ini masih ada kaitannya sama legalitas. Kita sudah menginstruksikan, sudah mensosialisasikan agar para pengelola IG di unit. Ini karena saya nggak selamanya di pondok di di media pondok ini nggak selamanya, mungkin akan diganti lah sebagainya. Itu pendokumentasian password. Oh, siap. Iya, ini penting sekali. Menghimpun password dari setiap sosial media. Iya, jadi setiap buat itu password harus terdokumentasikan. Misalnya ada penggantian password, itu harus ada historinya itu. Oh, sekarang diganti password ini. Ini penting buat apa? Terus ke depannya. Iya, ketika sudah ada pergantian pengurus, ketika sudah pergantian pengelolanya, tentunya ini akan membuat kebingungan. Iya, terganggu, sangat terganggu sekali. Contoh sederhana begini, Twitter. Betul. Twitter itu saya lacak, ternyata di tahun 2012-13 itu sudah ada. Twitternya Alfitro Surabaya. Tapi sekali lagi karena tidak terdokumentasikan, saya sempat menanyakan ke pengelolanya waktu itu sudah lupa. Nah, ini kan tentunya penyakit manusiawi sekali. Iya, ini bahaya juga ya. Soalnya ini kalau nggak terdokumentasikan begitu. Jadi mungkin ini juga buat pondok-pondok lain itu ya, atau mungkin Al-Khidmah, pengurus Al-Khidmah mau buat media sosial. Ini pendokumentasian password ini penting sekali. Apalagi kan misalkan katakanlah untuk di Alfitro sendiri, ini kan kita belum ada alat ya, kayak laptop belum ada, HP juga belum ada, dalam artian kita masih menggunakan alat pribadi lah. Tentunya ini kan kalau kita nggak mendokumentasikannya, misalkan tadinya saya nakal ini misalnya ya, saya tiba-tiba lari kemana lah, itu kan orang nggak tahu, sehingga tidak cukup satu orang yang mengetahui. Jadi ada mungkin beberapa orang yang mengetahui. Terutama untuk mungkin pimpinan gitu ya. Benar sekali ya, benar. Karena sangat tidak mungkin kalau pimpinan itu mangkir. Iya, benar. Ini jaga-jaga saja. Namanya manusia ya kadang Jadi monggo Ustaz diunjuk. Oh iya. Biar kita lebih santai lagi ngobrolnya. Masih ada waktu untuk kita ngobrol terkait media pesantren. Alhamdulillah. Ini Masya Allah ayat. Oke Ustadz, jadi kalau kita kan dalam bersosial media, khususnya di pesantren, itu kan pastinya ada etika-etika dalam bersosial media. Nah, kira-kira kalau sepengalamannya Ustadz Zul nih, bagaimana kira-kira Ustadz yang jenengan temui di lapangan, fakta-fakta, dan harusnya itu seperti ini Mbak, gitu mungkin Ustadz? Begini, ini penting sekali ya. Saya lagi-lagi dilihat Romoya itu kan punya kitab yang namanya Al-Muntaqiqat. Beliau itu di dalam menulis kitab, itu ketika beliau mengungkap sebuah pendapat yang bukan dari beliau sendiri, itu beliau mencantumkan dari siapa yang bicara, diambil dari kitab mana. Nah, referensi. Itu kan kalau dalam dunia akademik itu kan kalau kita membuat makalah harus seperti itu kan ya. Betul. Dia harus ada referensinya dari mana. Lah, itu juga di antara etika yang harus diperhatikan dalam bermedia sosial. Misalkan saya mengambil dari situs NU online katakanlah ya, atau dari situs apa gitu misalkan, nah itu sebenarnya saya harus menyebutkan dari sana.
Misalkan saya mengambil itu dari sebuah kitab, itu saya harus menyebutkan dari kitab apa. Menjagani, jaga-jaga, sebagai bentuk jaga-jaga, sebagai bentuk kehati-hatian. Misalkan nanti saya salah dalam mengartikan teks Arabnya, atau Dalam saya ada salah ketik ya menerjemahkannya gitu ya, menerjemahkannya dalam sebagainya, itu benar sekali Mbak. Nah, pernah atau tidak Ustadz, jenengan itu menemui barangkali konten dari media sosialnya Alfitro sendiri diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak? Aduh, Itu pasti ada ya, Ustadz? berat ini ya, selalu ada, selalu Oke. ada. Nah, Lalu langkahnya begini gimana Mbak, itu, kalau Ustadz? saya diambil itu ya sudahlah, mungkin dia butuh apa namanya, tidak terlalu ambil pangkir panjang. Yang jelas saya sendiri ya jaga nih aja, gimana caranya kita nggak ngambil kontennya orang gitu ya. Betul. Ya, Berarti mawas diri iya, gitu. ya saya anukan lah. Soalnya kadang saya lihat yang ngambil itu ya kontennya juga konten apa, Umum. akunnya juga bukan akun komersil kan, Oke. ya, akun anu ya biasa lah. Kadang ya gemes juga gitu kan. Di bawah itu kan sudah ada logo pondok dan juga tulisan Pondok Alfitro, di bawahnya ada Alfitro Surabaya. Itu kan dipotong, dikat, diambil kontennya saja. Nah, itu ya saya khusnudon saja, mungkin karena dia enggak tahu cara posting ya. Soalnya kan saya di IG-nya itu pakai yang agak lebar gitu Oh, ya. yang story Ya, mungkin. bukan yang story, yang apa itu ya? Yang potret ya. Nggih, Yang potret rasionya jadi gitu iya, ya, Ustaz. rasionya potret, jadi Seperti itu ada spasi gitu ya di luar itu. Di atas sama di bawah itu. Sehingga mungkin kepotong begitu. Dia ketika posting, dia ambilnya yang square sehingga atas bawahnya Ke bawahnya hilang. hilang. Ya, Kita itu. husnuzonnya begitu ya, Ustaz. Ah, Masya Allah, itu. Ustaz Zul ini. Sedih itu. Mungkin husnudon saja. Nggih. Lalu Ustadznya, kalau kita berbicara lagi nih, kita kembali yang seperti tadi bahwasanya media sosial ini kan sedang bukan lagi sebagai tuntutan, tapi memang kebutuhan manusia ya Ustadz, bahkan berkomunikasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian harapannya jenengan untuk media sosial di pesantren khususnya, tidak hanya Alfitro, itu bagaimana, Ustadz? Kira-kira pandangan jenengan atau harapannya jenengan gitu. Sekali lagi, jadi saya tadi sudah sempat bahwasanya media pondok itu mau tidak mau sekarang harus wajib ada, Harus ada. terutama untuk mempublikasikan pemikiran-pemikiran pengasuhnya. Saya yakin setiap pengasuh pesantren itu punya pemikiran-pemikiran yang khazanah yang luar biasa ya, dan belum diketahui oleh masyarakat umum. Lewat media pesantren ini seperti itu. Di zaman dulu mungkin ya, di zaman dulu ketika seseorang, katakanlah Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik, itu beliau harus berjalan jauh dari daerahnya menuju ke Madinah. Lah kalau sekarang kan kita ngakses hadis itu kan tinggal buka Maktab Basamilah selesai. Nah itu kan. Nah, tapi kan Maktab Basamilah itu sampai tahun berapa? Artinya di situ mungkin ada kebaruan-kebaruan dari para pengasuh pesantren, para apa namanya, pendiri-pendiri pesantren kita mungkin punya ada pemikiran-pemikiran baru, kebaruan. Apalagi kalau kita lihat ke sini ya, dalam bidang agama itu kan ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya masih bisa Fleksibel, dikompromikan ya, masih menyesuaikan zaman. Oh, ini tetap sifatnya, oh yang ini masih bisa dikompromikan, masih bisa dibasul masail kan, masih bisa enggak, ini sangat sekali. Cuma nanti tantangannya adalah SDM. Sumber dayanya gitu. Iya, sumber dayanya nih, Mbak. Makanya saya juga punya harapan ini ya, saya Alfitro ada jurusan baru. Alhamdulillah. Jurusan komunikasi penyiaran Islam. Saya harap dari sana nanti akan lahir ya pengelola konten-konten kreator yang bisa nambah khazanah keislaman itu ya di media sosial. Ini soalnya penting sekali, terutama di Alfitro. Di Alfitro ini kalau tadi saya bicarakan kan bahwasanya SDM kita ini ya dari santri. Iya, jadi mereka nggak dibekali dengan kita buat ekstra. Cuman untuk sebelum terjun ke sana harus ada awalnya pengetahuan. gitu ya, Ustaz. Nah, saya harapannya nanti yaitu mungkin ada kerjasama begitu ya dari STAI. Dari sini kita punya El Bayu, kita punya Al Wafa, kita punya Radio Rasika. Ya, itu mungkin nanti digodok kita buat semacam kayak akademi gitu ya. Pelatihan buat santri-santrinya, iya. Gitu. Kalau nunggu kuliah S1 selesai kan lama ya. Jadi lebih ke praktis ya, yang praktisi gitu ya. Nah, praktisi nanti jadi anak-anak itu dibekali cara mengelola media sosial, bagaimana cara membaca data. Ini kan
perlu ada Iya, ini pengalaman oh, juga, Ustaz. kalau kita posting begini yang like berapa? Oh, kalau kita posting jam segini yang like berapa? Itu kan juga pengaruh juga kan ya. Algoritma lah, ya itu harus dipelajari juga. Jadi gak asal posting, gak gitu asal ya, anu Ustaz. ya itu Dan juga harus. video-video random kayak gitu ya, Ustaz. Benar, itu juga harus diamati. Harus jual. Kalau saya lihat kan sekarang kayak di Al-Wafa itu juga sudah mulai tertata kan. Oh, sekarang posting apa, besok posting apa. Itu mungkin yang tantangan ini ya, tantangan ke depan ini. Harapannya juga buat kita semua ya, Ustaz ya. Hmm. Mungkin itu dari perbincangan kita ya, Ustaz, terkait sosial media atau media sosial dari pesantren gitu ya, khususnya di Al-Fitrah. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Begitu Ustadz Zul ini. Jadi Spasi Bincang Santai ini merupakan program dari El Bayu AM gitu. Tujuannya dari digitalisasi radio El Bayu sendiri, Ustadz gitu. Bukan menggantikan, tapi ini digitalisasi kita mengambil peluang masa depan, begitu Ustadz. Itu saja dari kami. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.